Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Semua sehat di rumah? Amin. Haleluya. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada, berarti itu hanya anugerah Tuhan. Amin. Karena dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit ini, Tuhan mau kita hidup sesuai dengan aturannya Tuhan mau. Amin. Dan kita tetap hidup dalam jalurnya Tuhan, pasti kita akan dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 mulai ayat 8 sampai dengan 12. Judulnya Kasih dan Damai. 1 Petrus 3 mulai ayat 8 sampai dengan 12. Saya akan bacakan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Tuhan mau kita tekun mengerjakan firman itu. Tahu, dengar firman itu, tahu dan kita kerjakan. Nah, itu adalah kita adalah orang-orang yang berbahagia menurut firman Tuhan. Ya, berbahagia itu bukan kita jalan-jalan, itu hanya berbahagia hanya sebentar. Kebahagiaan yang kita dapat hanya semu. Tetapi kalau kita menekuni firman, di situ ada satu prinsip yang Tuhan mau tanamkan dalam kehidupan kita, sehingga prinsip itu begitu melekat kuat dalam hidup kita, sehingga kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita perhatikan baik-baik. Nah, cara hidup kita sebagai orang percaya ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Dan di sini dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Nah, untuk seia sekata, kita dari berbagai macam pribadi, untuk menjadi satu seia sekata itu tidak gampang, tidak mudah. Untuk mempersatukan, apalagi suami istri, untuk menjadi satu itu tidak gampang. Padahal mereka sudah jadi satu, tetapi ada perbedaan pendapat, perbedaan segala macam di dalam kehidupan ini. Dua menjadi satu gak gampang, apalagi kita satu sekelompok orang atau satu bangsa ini. Untuk menjadi seia sekata gak mudah. Kita bikin baik, tetap aja kita dinyinyir. Ya, kita lakukan hal yang baik, tetap aja diomongin. Nah, untuk menjadi seia sekata tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan mau supaya kita seia sekata. Ya, mengaminkan firman. Ya. Nah, di sini dikatakan satu perasaan. Udah seia sekata, sekarang masuk lagi satu perasaan. Gampang gak? Gak gampang.
Suka nggak? Nggak suka sebenarnya. Ya, nggak gampang, nggak suka. Ya mudah, hanya kembali ke kita. Bagaimana pribadi kita untuk menanggapinya, bagaimana kita untuk mengerjakannya. Nggak susah, nggak sulit. Hanya kembali ke kita. Mau apa tidak kita punya satu perasaan yang sama, yaitu perasaan terhadap Kristus. Nah, di sini mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Untuk mengasihi, begitu kita dicoel pasti kita udah ngamuk. Begitu kita dikata-katain pasti kita marah. Amin saudara. Amin saudara. Ya, mengatakan amin perlu bertobat. Nah ini harus terjadi perubahan dalam setiap kehidupan kita. Kita mengenal Tuhan, kita menjadi anak Tuhan bukan baru sekarang. Ya, sejak dari sudah sekian lama kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup sebagai orang-orang percaya. Kita hidup sebagai hamba Tuhan. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita dikatakan sebagai anak Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan cirinya apa? Ini. Ya, seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Ia suruh mengasihi saudara-saudara aja nggak bisa. Nah ini, terus apa? Penyayang dan rendah hati. Untuk suruh menyayangi, lebih senang menyayangi binatang daripada sesama kita. Coba perhatikan baik-baik. Sekarang orang berlomba-lomba pelihara hewan. Hewan dicium-cium. Tetapi saudara sendiri dimusuhin. Coba perhatikan baik-baik. Hari-hari ini semua udah terbalik. Ya. Semua udah terbalik. Nah, Tuhan mau supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Nah, di sini Tuhan mau supaya apa? Kita sebagai apa? Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Untuk menjadi rendah hati membutuhkan satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Gak gampang ini. Ya, membutuhkan waktu yang sangat-sangat luar biasa untuk kita mau diproses Tuhan. Menjadi apa? Menjadi rendah hati. Ketika kita disentil, kita tetap senyum. Ketika kita dikata-katai, kita tetap senyum. Ketika kita dimaki-maki, tetap aja kita senyum. Nah, ini yang Tuhan mau. Karena apa? Ada prinsip firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai hamba Tuhan. Nah, ini yang penting dalam setiap kehidupan. Di sini dikatakan ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau apa? Caci maki dengan caci maki. Nah, orang baru satu kata, kita sudah 1000 kata. Apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Kita tidak punya kredibilitas. Ya. Nah, ini yang penting. Nah, Tuhan mau supaya janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, untuk apa kita dipanggil sebagai anak Tuhan? Menjadi bagian dalam kerajaan surga. Ya, tetapi begitu kita dimaki, wah, orang baru satu kata kita udah 1000 kata. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya kan? Tidak boleh terjadi. Nah, terus atau caci maki dengan caci maki, itu tidak boleh terjadi. Nah, kenapa? Coba perhatikan. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Gampang nggak? Gak gampang. Tapi itu yang harus kita kerjakan.
Ya, itu yang harus kita kerjakan. Orang yang menganiaya kita, orang yang mengata-ngatai kita, Tuhan suruh kita memberkati mereka, berdoa buat mereka. Susah, emang susah. Tapi itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan. Sehingga untuk itu, kenapa kita dipanggil? Untuk ini, supaya kita bisa menguasai diri. Kita harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Nah, di sini dikatakan, perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu memberkati. Karena apa? Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Mau diberkati? Kita jangan hanya mau terima berkatnya aja yang enak aja. Tidak, tetapi Tuhan mau. Kalau kita mau menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan, ini yang harus kita kerjakan. Kita mau diberkati, kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Ya, kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Kenapa berkat nggak tekor-tekor? Ya, nggak nongol-nongol. Karena itu tadi masih ada yang di atas tadi. Kita masih balas jahat dengan jahat. Begitu orang menulis di status kita, mulai komen begini, mulai begitu. Akhirnya apa? Menimbulkan hal yang tidak baik. Nah, Tuhan gak mau hal-hal demikian terjadi. Kita harus bisa mencerminkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, ini yang harus kita tunjukkan kepada apa? Kepada dunia. Kita harus tunjukkan bahwa kita berbeda, kita nggak sama dengan mereka. Ya, oh mereka boleh begitu, tapi kita beda. Kita tidak sama. Karena kita sudah dipanggil keluar dari kehidupan yang lama kepada apa? Terang yang ajaib. Berarti apa? Kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah hidup bersama dengan Tuhan, berarti apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, berarti apa? Yang keluar itu yang baik. Bukan yang keluar itu yang buruk. Ketika orang maki kita, kita balas. Orang satu kata, kita 1000 kata. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mempertahankan prinsip kehidupan yang demikian. Takut akan Tuhan. Nah, di situ dikatakan apa? Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk menikmati segala yang terbaik. Kita dipanggil untuk menikmati hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, kenapa kita tidak menikmati itu? Nah, kembali kita periksa hidup kita. Bagaimana kita punya keseharian? Hidup hanya dengan muka cembetut terus. Apa itu yang Tuhan inginkan sebagai anak Tuhan? Enggak. Tidak. Tentu tidak. Tuhan mau supaya apa? Kita mempertontonkan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, ini memperlihatkan pada dunia. Sehingga kita membungkamkan mulut-mulut yang usil tadi. Mulut-mulut kata-kata setan yang tadi keluar itu. Kita harus bungkam. Ya, karena itu. Karena kata-kata itu bukan dari sorga. Kata-kata itu dari mana? Neraka. Yang ada hanya apa? Caci maki. Yang ada hanya umpatan. Yang ada hanya apa lagi? Berbagai hal-hal yang buruk yang terjadi. Nah, ini harus disingkirkan dari hidup kita. Kenapa? Kita hidup sebagai anak Tuhan. Kita hidup sebagai hamba Tuhan. Kita hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari setiap kehidupan lama kita kepada setiap kehidupan, kepada satu kehidupan yang baru. Hidup yang baru, hidup yang bersama dengan Tuhan. Yang harusnya hari-hari ini kita jalani dan kita hidup memperoleh berkat. Kita menerima berkat, kita menikmati berkat yang luar biasa. Amin. Nah, harusnya ini kita kerjakan. Karena apa? Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Damai sejahtera, sukacita,
Bukan hanya berkat jasmani, damai, sejahtera, sukacita, berkat-berkat surgawi mengalir dalam setiap kehidupan kita yang membuat hati kita itu bersukacita selalu, walaupun kondisi hari-hari ini yang adalah kondisi yang sukar sulit, tetapi kita selalu bersukacita. Amin. Amin. Selalu bersukacita. Di dalam sukacita ada kemenangan yang besar. Amin. Ada berkat yang besar yang kita nikmati di dalam sukacita. Nah, Tuhan mau kita menikmati ini. Tuhan mau supaya kita masuk di dalamnya dan kita nikmati. Suruh kita nikmati, kita nggak mau nikmati. Kita lebih enak nikmati yang di luar. Nah, di situ coba perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu memberkati. Kenapa Tuhan memanggil kita, menyuruh kita untuk memberkati orang yang berbuat jahat terhadap kita? Kita doain mereka, minta Tuhan berkati dia. Nah, untuk kita melakukan hal ini nggak mudah, nggak gampang. Tetapi itu yang Tuhan mau, supaya kita belajar tunduk dan taat kepada firman Tuhan, tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk apa? Untuk memperoleh berkat, menerima berkat surgawi itu. Nah, coba perhatikan dulu. Kita lihat kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 14. Nah, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Nah, janji berkat itu buat siapa? Bukan buat orang di luar sana. Janji berkat ini buat kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar tadi. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang dikatakan sebagai anak Tuhan, yang dikatakan sebagai hamba Tuhan. Nah, kita yang telah dipanggil keluar untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Coba perhatikan di situ. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Janji berkat yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kenapa kita tidak rebut ini? Tetapi kita lebih suka balas jahat dengan jahat, balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Tuhan gak mau itu terjadi. Kenapa? Kita dipanggil untuk menikmati berkat, bukan kita dipanggil untuk kita hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Nah, kalau hal-hal ini terjadi ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari periksa diri, cek dan recheck dalam hidup kita. Kalau Bapak Gembala bilang cek dan recheck, dulu ada acara TV, cek dan recheck. Nah, lihat kembali dari kehidupan kita, apa yang salah dari hidup saya. Nah, ketika kita mau lihat kembali, kita mendapati ada yang salah, segera kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah bereskan itu di hadapan Tuhan, kita percaya sukacita dan damai sejahtera itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Banyak orang mencari sukacita, naik ke gunung-gunung tinggi untuk cari apa? Damai. Turun ke lembah yang curam untuk cari apa? Damai. Tapi damai itu tiada mereka dapati di sana. Terus apa yang mereka dapati? Capek. Terus apa lagi? Habis duit banyak. Apa lagi? Kesal. Lihat hanya sesaat doang. Wow, keren. Tapi pulang stres lagi. Oh, cakep. Pulang stres lagi. Nah, itu yang terjadi. Tetapi kita tidak menikmati sukacita surgawi yang dari Tuhan itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati ini. Amin. Amin. Haleluya. Nah,
Perhatikan baik-baik di situ. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Nah, janji berkat ini bukan hanya kepada Abraham saja, tetapi kepada kita semua. Kita anak-anak Abraham. Berarti apa? Kita seharusnya menikmati segala yang terbaik. Oke? Nah, kita lihat lagi. Kalau dalam Roma 8 ayat 28, coba kita lihat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, bagi mereka yang mengasihi Dia. Di situ dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Jadi masing-masing kita, Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang di rumah, saudara-saudara semua yang ada di rumah, dengar baik-baik. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Ya, mulai dari rahim ibu kita itu, sebelum kita lahir, itu semua Tuhan sudah rancangkan. Ya, jadi kalau kita turut serta rancangan Tuhan ini, kita akan lihat hari-hari yang luar biasa. Kita akan menikmati segala yang terbaik. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak pernah mendatangkan keburukan dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Nah, jangan pernah kita mengutuk Allah bahwa ini Tuhan bikin hal yang buruk terhadap hidup saya. Itu tidak boleh terjadi. Ya, karena Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Yang merancangkan hal yang buruk itu siapa? Setan yang merancangkan hal yang buruk, dan kita sendiri mau masuk di dalamnya. Ya, kalau kita nggak mau, ya pasti yang nggak mau, nggak jadi. Nah, di situ coba lihat, bagi mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita itu sudah ada dalam jalurnya. Ya, Tuhan menjadikan kita hari-hari ini sudah ada untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk memuliakan iblis, tetapi memuliakan Tuhan. Jadi kita harus tahu kenapa Tuhan panggil saya. Kenapa saya ada dalam persekutuan ini? Kenapa saya ada dalam gereja ini? Kenapa saya ada dalam kekristenan? Kenapa? Ya, Tuhan punya rancangan. Bukan kita punya rancangan. Tuhan yang menjadikan kita. Berarti Dia punya rancangan yang indah buat kita. Ya, kenapa? Kita yang sudah dipanggil sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu harus digenapi dalam setiap kehidupan kita. Ya, untuk apa? Kita melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Nah, ini yang harus terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Amin. Amin. Nah, kita lihat lagi. Siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, perhatikan baik-baik. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik terjadi dalam hidupnya, dia harus bisa menjaga hidupnya, bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga apa? Bibirnya terhadap apa? Segala hal yang buruk, ucapan-ucapan yang menipu, terus apa? Terhadap apa? Lidahnya terhadap yang jahat. Nah, kita harus bisa. Nah, kalau dalam Mazmur 34 dia bilang begini, ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan dengan cepat.
Nah, di sini dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terus, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Berarti apa? Tuhan mau kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan apa? Perdamaian. Ya, itu ada satu usaha. Bukan kita dapat dengan gampang-gampang begitu orang sentil kita, orang korek kita mulai marah, emosi. Oh, emosi jiwa, emosinya tinggi sekali. Nah, ini harus tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan kita harus carilah perdamaian dan berusaha untuk apa? Mendapatkannya. Berusahalah untuk mendapatkannya. Nah, ini untuk berusaha mendapatkannya nggak gampang, Bapak Ibu. Nggak mudah. Ya, kita lagi santai-santai tiba-tiba ada yang datang maki hancur kita di depan. Kira-kira bagaimana? Kita bisa tenangkan, kita duduk diam dan nonton dia, atau kita bangun dan angkat kayu kejar dia. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengatap. Karena apa? Kita dipanggil untuk apa tadi? Memperoleh berkat. Bukan kita dipanggil untuk memperoleh kutuk, tapi kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Tuhan memanggil kita, Tuhan menetapkan kita untuk memperoleh berkat. Dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai 16, di situ ayat yang ke-16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka yang apa? Kepada mereka dari muka bumi. Berarti alias dan. Iya kan? Jelas firman Tuhan bilang, mati. Di sini dikatakan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Berarti ini semua dihapus. Ya, dihapus, memorinya dihapus. Ingatan mereka. Berarti apa? Kalau orang ingatannya mereka dihapus dari muka bumi, dia tidak mengingat apa-apa. Apa yang terjadi dengan orang itu? Mati. Iya. Kalau dia nggak meninggal, berarti apa? Dia jadi apa? Robot yang berjalan. Dan kalau ada hari-hari ini ada film-film yang bilang zombie, mayat berjalan. Nah, Tuhan sudah bicara jauh-jauh hari. Ya, firman Tuhan sudah katakan demikian. Nah, wajah Tuhan menentang. Jadi dikatakan ayat 16 itu mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi ketika kita berteriak minta tolong, mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Tuhan tahu apa yang kondisi kita hari-hari ini. Nah, sekarang Tuhan menanti kita. Kita mau berteriak kepada Tuhan atau kita mau lari kepada yang lain. Ya, kita mau berteriak minta tolong sama Tuhan atau kita mau lari kepada yang lain. Lari kepada dunia ini. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita datang sama Tuhan. Hanya satu-satunya yang bisa jadi penolong bagi kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikannya. Nah, kalau kita lihat baik-baik di sini dikatakan apa? Ayat sebelumnya, mata Tuhan tertuju kepada apa? Orang-orang benar. Nah, kita sudah hidup benar apa belum? Nah, Tuhan mau kita hidup benar, memegang prinsip kebenaran firman Tuhan itu dengan kuat dan teguh dan tidak
gampang diombang-ambingkan. Ya, kenapa? Kita pegang prinsip firman Tuhan, prinsip kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak mau menukarkan dengan apapun juga. Ya, kita tidak mau menukarkan itu dengan apapun juga, walaupun ada tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Nah, ini ingat baik-baik. Karena apa? Tuhan mau supaya kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai hamba Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan. Ya, kita hidup sebagai anak Tuhan. Kita bilang kita mengaku di luar sana kita adalah anak Tuhan. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, tunjukkanlah hidupmu sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang benar. Amin. Nah, perhatikan di situ. Dan telinganya kepada teriak mereka yang minta. Jadi ketika kita berteriak, Tuhan tolong saya. Nah, Tuhan taruh telinganya. Tuhan dengar, segera pertolongan itu segera tiba. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mau. Kenapa? Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi oleh anugerah Tuhan. Kemampuan Tuhan yang hebat, kemampuan Tuhan yang luar biasa yang harus kita kerjakan. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, dan carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkan perdamaian itu. Nah, kita lihat, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita lihat ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Terus ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ngeri nggak? Ngeri. Ya? Kalau saya bilang ngeri. Nah, ini yang harus kita jaga baik-baik dari hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melihat banyak hal terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, banyak perkara terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan hari-hari ini kita melihat kalau hari-hari ini kita masih ada, itu bukan karena kekuatan kita. Kenapa? Hari-hari ini adalah hari yang sukar dan sulit. Kenapa saya bilang sukar dan sulit? Banyak orang dari kita tidak punya pekerjaan. Ya, kita harus hidup di rumah. Ya, semua harus hidup di rumah. Nah, gak bisa usaha ini, mulai mau usaha ini, usaha itu, semua dalam protokol yang sangat-sangat ketat. Ya, ini yang terjadi. Kalau kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, orang bilang kita bisa jadi gila. Ya, nah, banyak orang di luar sana bilang bisa jadi gila. Mereka akan memberontak dan memberontak dan memberontak. Tetapi kita bukan adalah orang-orang yang memberontak. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tunduk dan taat kepada firman Tuhan, aturan mainnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah dipanggil keluar. Kita sudah dipanggil keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita melangkah. Gak usah dengar kata orang. Kita lihat firman Tuhan. Kita cari firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengajar kita. Firman Allah berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang akan menuntun kita, yang akan mengajari kita banyak hal tentang Tuhan. Dia akan membuat kita mengerti. Nah, oleh sebab itu, mari hari-hari ini jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan. Mari kita hidup dengan prinsip yang benar di hadapan Tuhan, karena kita adalah anak Tuhan.
Kita adalah hamba Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya, merdeka yang bertanggung jawab. Ya, hari-hari ini kita ada di bulan Agustus ini. Ya, bangsa kita 70 berapa? 76 tahun merdeka. Sudah merdeka. Ya, bangsa ini sudah merdeka dari penjajahan. Tetapi apakah mereka sudah merdeka secara ekonomi? Satu, terlepas ini belum benar-benar boleh, apalagi dalam kondisi hari-hari ini. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, berteriak minta tolong sama Tuhan, dan pertolongan itu akan segera tiba dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita butuhkan hari-hari ini, Tuhan tahu. Oleh sebab itu, jangan lari kemana-mana. Ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, gak usah kita lari kemana-mana. Pertolongan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, pertolongan kita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Datang pada sama Tuhan. Jangan lari kepada dunia ini. Dunia tidak bisa menjamin hidup kita. Tuhan yang bisa menjamin hidup kita. Tuhan yang bisa menjamin masa depan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita datang sama Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita tahan, jangan kita simpan. Jangan kita simpan amarah, jangan kita simpan dendam itu dalam hati kita. Tetapi mari kita singkirkan itu. Nah, berusahalah kita mencari perdamaian dengan semua orang, bahkan dengan saudara-saudara kita sendiri. Ya, saudara-saudara seiman kita, gak usah kita bikin ini dan itu, tetapi mari kita berdamai, hidup berdamai dengan semua orang. Amin. Tuhan mau supaya kita memperoleh berkat. Ya, untuk apa? Kita dipanggil keluar itu untuk memperoleh berkat. Damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Kita nggak bisa beli di toko sana. Kita datang ke mall, kita bilang kok ada ini, tolong saya minta damai sejahtera, saya minta sukacita, mau dibeli 1 kilo, 2 kilo atau 1 kuintal. Gak ada jual di sana. Kalau ada jual pun kita nggak akan kebagian. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita mencari damai sejahtera itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya ada. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, tidak akan. Apapun, siapapun saudara. Ya. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kita mengenal Dia dengan lebih baik. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kau hebat, kau dahsyat, kau luar biasa. Mari Bapak Ibu yang di rumah, ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Kita mau serahkan seluruh hidup kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari segala kehidupan yang lama kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya, kita tekuni di dalamnya, kita berjalan maju bersama dengan Tuhan. Karena apa? Untuk itulah kita dipanggil. Amin. Untuk memperoleh berkat. Oleh sebab itu masih ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita singkirkan itu. Kita serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan ampuni kita. Minta Tuhan basuh kita dengan darah Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya kasih waktu beberapa saat. Kita bereskan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau dengar setiap seruan kami. Amin. Kami yang ada di rumah Tuhan, dimanapun kami berada, kami yang ada di jalan atau dimanapun, yang ada bersama-sama dengan kami dalam firman Tuhan ini, dalam ibadah raya ini. Mari Tuhan lawat mereka semua. Bapa jangkau mereka, Bapa jamah mereka, Bapa pulihkan mereka Tuhan. Engkau dengar setiap suara mereka, Engkau dengar setiap seruan mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku tak dapat lupa
lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu. Yesusku, haleluya, glory bagi-Mu. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa. Haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pulihkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kami hidup mau memuliakan Engkau, Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami hari-hari ini, Tuhan. Engkau telah pulihkan hidup kami dan Engkau ada di dalam kami. Engkau beserta dengan kami. Engkau yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan dan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Karena kami hidup untuk memperoleh berkat Tuhan. Kami hidup untuk memperoleh, menerima berkat yang daripada Tuhan.
damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan, walaupun di hari-hari yang sukar sulit ini. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu ada beserta dengan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebagai kami mau hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar. Kami mau hidup sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Oke, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Jadi Bapak Ibu semua boleh siapkan persembahan dan kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Haleluya. Oke. Sudahkah Bapak Ibu yang di rumah? Kalau sudah, mari kita mau angkat sama-sama setiap persembahan kita. Mungkin ada perpuluhan yang mau dibayarkan, boleh, mari kita sama-sama kita angkat di hadapan Tuhan. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami mengangkat setiap persembahan yang kami bawa, bahkan ada perpuluhan-perpuluhan yang kami bawa pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Yesus ambil alih. Bapa berkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ini kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Oke, yang berulang tahun ada? Oh, ada Rahayu Ningtyas. Ibu Rahayu Ningtyas, tanggal 13 Agustus. Selamat ulang tahun Ibu Tias. Mbak istrinya Bapak Nevik Manhutu, mamanya DJ, haleluya, dan Tata. Oke. Siapa lagi? Satu saja. Oke, ada pengumuman yang lain? Tidak ada. Oke, Bapak Ibu terus berdoa biar kita punya tempat ibadah. Juga boleh kita lanjutkan pekerjaannya untuk penyelesaian. Ada beberapa pekerjaan yang masih tertunda karena masalah pandemi dan juga masalah-masalah yang lain. Kita mesti cari karpet, kita mesti cari vinil yang pas, dan juga kalau vinil itu untuk balkon, kalau karpet untuk di panggung. Dan kemarin kita sudah coba ngomong sama Michael di Amerika. Michael bilang tetap mesti pakai karpet, gak bisa pakai vinil. Kalau kita pakai vinil, suaranya akan itu melenting. Jadi harus tetap pakai karpet. Jadi di panggung tetap mesti pakai karpet. Nah, karpet yang kita butuh adalah karpet yang roll, gulungan, bukan karpet yang sudah jadi lembaran ukuran 60 kali 60, bukan itu. Karena kemarin kami pakai yang itu, akhirnya berdebu karena copot-copot itunya. Jadi tidak direkomendasikan untuk dipakai di kemudian hari. Jadi oleh sebab itu kita butuh karpet mungkin 1 roll 2 roll itu untuk menyelesaikan itu semua. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu tetap dukung dalam doa biar semua selesai tepat pada waktunya. Ketika sudah dibuka nanti kita sudah bisa ibadah bersama-sama. Amin. Haleluya. Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa.
dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau telah pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari Tuhan ambil alih dan berkati kami semua yang ada dalam program ini, kami semua yang ada di rumah, seluruh jemaat Tuhan. Mari Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, apapun yang mereka alami hari-hari ini, Engkau ada beserta dengan mereka. Engkau memberikan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari, karena Engkau Allah adalah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami semua. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan, apa saja mereka kerjakan hari-hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apa saja yang dilakukan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Bahkan dalam setiap pelayanan pun Engkau menyertai setiap pelayanan kami semua. Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala rancangan-rancangan iblis yang mengganggu, menghambat, menghalangi setiap berkat-berkat kami, ikat kami, patah kami, hancurkan, kami lumpuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena Engkau telah memanggil kami untuk memperoleh berkat yang daripada Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Tias yang berulang tahun tanggal 13 nanti. Bapa, berkati di dalam nama Yesus. Engkau urapi, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau telah menambahkan umur setahun bagi dia. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan dalam hidupnya Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, Engkau ada beserta dengan dia. Engkau pimpin dia, Engkau tuntun dia hari-hari ini. Biar dia menjadi berkat buat suami, buat anak-anak Tuhan, bahkan buat keluarga besar Tuhan. Terima kasih bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya Tuhan, menikmati berkat bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan, yang hari-hari mengalami hal-hal yang tidak mengenakan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih. Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin di dalam nama Yesus. Kami boleh keluar dari segala situasi yang sukar sulit ini, dan kami boleh menikmati segala yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pemimpin-pemimpin kami, baik dari Bapak Presiden sampai pada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah terpencil. Mari Tuhan berkati, lawat Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan mengalir melimpah-limpah dalam setiap mereka. Hikmat Tuhan ada atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka memimpin bangsa ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini, mari Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan. Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Haleluya. Ya.